sikap terhadap wabah penyakit bil khusus yang sedang terjadi, corona sekarang. Apa sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap beberapa daerah yang mengosongkan masjid, tidak melaksanakan sholat Jumat dan sholat berjamaah? Apakah sebaiknya kita sholat ke masjid atau di rumah pada saat bencana, pada saat wabah? Maka Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita dalam Sahih Bukhari dan Muslim, idza sami'tum bihi ta'un, idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada bihi di situ maksudnya ta'un, wabah, bencana, musibah, penyakit, bi ardin, pada suatu daerah, la taqdimu alaih, jangan kamu datang ke sana. Kita sudah tahu di daerah itu ada wabah penyakit, maka kita jangan datang. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, kalau kamu berada di suatu tempat dan di situ ada wabah penyakit, fala takhruju firaran minhu, maka jangan keluar dari daerah itu. Ini kan yang dilakukan oleh beberapa negara sekarang. Italia misalnya, kita sudah tahu di sana ada wabah terbesar nomor 2 setelah Cina, maka kita jangan ke sana, jangan liburan ke sana. Ini dikasih cuti malah pergi liburan ke Eropa. Dan kalau kita udah sempat ke sana, maka jangan pulang ke Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah ada karantina 14 hari untuk sterilisasi. Kalau sudah bersih, dia steril, tidak ada membawa virus, baru dia boleh lagi berinteraksi sosial dengan masyarakat. Lalu ada sebagian orang mengatakan, untuk apa kita takut bencana? Kita kan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini kan yang mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, firra minal majzum, firra, larilah engkau, minal majzum. Kalau ada orang yang terkena penyakit menular, di sini dalam konteks ini Nabi menyebutkan penyakit kusta. Firra minal, larilah engkau dari orang yang kena penyakit kusta, firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi kita lari dari suatu daerah kawasan yang banyak virus itu bukan kita lari dari takdir. Bahkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab ada suatu lembah, di situ banyak wabah, hama, virus. Kemudian kata Umar bin Khattab, mari kita pindah ke tempat yang tidak ada manusia di situ, yang bersih, steril. Loh, kalau begitu kita lari dari takdir, kita pindah dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Nah, jadi bukan berarti ketika ada orang terkontaminasi bakteri lalu saya tidak takut pada bakteri, hanya takut pada Allah. Itu tidak betul. Kita sudah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kalau ada orang yang jelas-jelas tertular, kena virus, lalu dia ingin bersalaman dengan kita? Zaman Nabi pernah itu. Ada orang yang sudah terkena penyakit kusta menular. Kata Nabi, inna qad bay'anaka farji'. Kami sudah membaiat engkau. Sudah berbaiat. Farji'. Mestinya berbaiat itu salaman. Tapi kata Nabi, karena dia kena penyakit menular, inna qad bay'anaka. Sudah, farji', pulanglah. Tidak perlu bersalaman. Jadi yang kita lakukan hari ini, tidak berinteraksi sosial dengan orang yang dikhawatirkan menularkan virus, tidak bersalaman, bukan meninggalkan sunnah, justru sedang melaksanakan sunnah. Apakah wabah ini hanya baru sekarang terjadi? Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Wa kana al-qahtu 'aziman bi Misra. Pernah suatu masa terjadi di Mesir itu masa paceklik. Wa bil Andalus,
Tidak hanya di Mesir, sampai ke Andalusia, Spanyol. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol. Wa ma'ahidha qahtun wala waba'un mithlu. Belum pernah terjadi masa paceklik kemarau panjang dan wabah penyakit sedahsyat itu. Bi Qurtubah di Spanyol, di Andalusia. Hatta baqiyatil masajidu mughlaqah. Sampai masjid-masjid ditutup. Bila musallin, tidak ada orang salat. Masjid tutup, tak ada salat. Sama seperti sekarang. Wa summiya 'amul ju'il akbar. Tahun itu disebut dengan tahun al-ju'il akbar. Tahun kelaparan, wabah penyakit terdahsyat, terbesar dalam sejarah. Begitu kata Imam. Jadi jangan pernah kita merasa memang ini lagi takdir kita. 1820 pernah terjadi. Dulu ada namanya kolera, dulu pernah ada flu burung, dulu pernah ada medco. Dan ini takdir. Makanya di antara rukun iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Oleh sebab itu bagaimana sikap kita? Ati'ullah, ta'at kepada Allah, wa ati'ur Rasul, ta'at kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri ulama. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan tentang masalah sholat berjamaah, tentang masalah tidak berkerumun, dan saya pribadi tidak melaksanakan tabligh akbar untuk menjaga ini. Bahwa ada sebagian orang mengatakan risau, kenapa masjid ditutup, kenapa mall tidak, kenapa masjid ditutup, kenapa airport tidak, kenapa masjid ditutup, kenapa bioskop tidak. Itu tidak serta-merta lalu kita berkata, kalau begitu masjid jangan ditutup. Jadi yang tepat itu bukan begitu. Tidak berkerumun di masjid, juga tidak berkerumun di mall. Jangan sampai ketika orang ditanya, kamu tidak sholat Jumat? Saya takut nanti tersebar virus. Dia tidak sholat Jumat, dia tidak sholat berjamaah, tapi ke mall. Tapi orang asing yang tidak steril dibiarkan masuk. Nah, ini tidak benar. Oleh sebab itu kita saling menjaga. Saya percaya kepada Majelis Ulama Indonesia dan khusus Mesir, karena saya alumni Al-Azhar, ikut Hay'atu Kibar Ulama Al-Azhar. Saya sebagai orang yang awam, tidak berilmu, ikut ulama-ulama guru-guru kami di Azhar yang sudah mengeluarkan keputusan pada tanggal 15 Maret 2020 tentang gugurnya sholat Jumat dan sholat fardu. Perlu kita pahami bahwa korban akibat virus corona di Mesir jauh di bawah Indonesia. Coba lihat pengumuman, paling tinggi di atas Cina, setelah itu Italia, setelah itu Iran. Kita, Mesir jauh di bawah. Oleh sebab itu Mesir saja langkahnya begitu, apalagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua yang baik agar selalu tidak merasa bangga karena sudah haji, tidak pamer dan tidak merasa baik, dan menjadi wanita salihah itu seperti apa? Wahai bapak-bapak, orang tua yang anaknya sudah ngaji, sudah diajarkan di rohisnya, di sekolahnya, di kampusnya tentang tawadu, rendah hati, tiba-tiba setelah dia pulang ke rumah, dia mendapati orang tuanya masih angkuh dan sombong walaupun sudah haji. Maka kita perlu merenungkan apa makna dari ibadah. Semua ibadah dalam Islam itu ada tujuannya. Salat, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat mencegah dari keji dan munkar. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa takut. Haji, tujuan haji, faman farada fihi al hajja, siapa yang melaksanakan haji, fala rafasa, menjauhi seksual, wala fusuqa, jangan lagi nakal secara yang non seksual, korupsi, termasuk dosa batin, angkuh, sombong, takbur, hasad. Wala jidal, lidahnya tidak kasar.
La yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Mestinya orang yang pulang haji itu justru lebih rendah hati. Karena inti dari haji, al-hajju arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Di padang Arafah dia sudah melihat tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Tidak ada ulama, tidak ada rakyat jelata, tidak ada penguasa, semua pakaiannya sama. Oleh sebab itu, di antara pesan hikmah di balik ibadah haji adalah tidak angkuh dan tidak sombong. Cukup share video ini ke orang tua, sahabat, kawan yang sudah haji tapi justru makin sombong. 2. Menjadi wanita salihah. Yang pertama, al-imanul qawi, imannya mesti kuat. Yang kedua, al-iman al-aqidatul matinah, imannya kuat. Yang kedua, sahihul ibadah, ibadahnya mesti benar. Yang ketiga, al-akhlaqul karimah, berakhlakul karimah. Ada orang sopan, baik, lembut, tapi akidahnya menyimpang, tidak betul. Ada orang rajin ibadah, rajin sedekah, tapi lidahnya kasar, berarti akhlaknya kurang. Seorang baru dikatakan baik kalau cukup 3. Al-aqidatul matinah, akidahnya, tauhidnya benar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelah itu al-ibadatus sahihah, sahihul ibadah, ibadahnya benar menurut tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-akhlaqul karimah, berakhlakul karimah. Berdosakah seorang ibu jika saat anak membangun rumah tapi uangnya dikorupsi oleh ibunya? Datang seorang melaporkan ayahnya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayah saya mengambil harta saya. Kata Nabi, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik bapak. Jangankan hartamu, engkau, anta wa maluka li abik, engkau dan bapakmu, engkau dan dirimu milik bapak. Nabi sedang mengajarkan bakti seorang anak kepada orang tua. Tapi pun meskipun begitu, tentu ada batas kewajaran. Kira-kira yang wajar itu berapa? Kalau sampai di atas lebih dari kewajaran, tapi jangan gara-gara itu sampai seperti yang kita lihat di pengadilan. Seorang anak menuntut ibu hanya karena sebatang kayu yang dipotong. Oleh sebab itu tidak benar. Jadi dalam hal ini mesti dilihat batas kewajaran. Ibu mengambil uang untuk keperluan dia sehari-hari. Kira-kira batas yang normal, yang wajar itu berapa untuk kebutuhan seorang ibu? Makannya, pakaiannya, dia ambil, baik. Tapi lebih daripada itu, maka mesti diberitahu. Bukan anak yang beritahu, tapi ada orang lain yang ucapannya didengar oleh si ibu. Wallahu a'lam bishawab.